sosial kita galang donasi tuh. Dan alhamdulillah karena antusias dari orang yang juga ngeliat kita berbagi nasi, mereka ingin ikut sedekah juga melalui senabung. Kita bagi-bagi ke panti asuhan, terus bagi-bagi sembako. Kalau misalkan saya di jalan pengen ngasih gitu apa gitu makanan, niatnya nggak kepikiran pengen komunitas sih, tapi Allah punya rencana lainnya. Kita bagiinnya ya orang-orang yang membutuhkan, misalkan di pinggir jalan atau tempat pembuangan sampah tuh, lapak-lapak kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan Cepean semuanya? Balik lagi di Cepean, celoteh peduli kemanusiaan. Dan sekarang saya sudah dengan Mas Ilham. Mas Ilham Catur Rahman namanya. Luar biasa ya namanya ya, Ilham Catur Rahman. Wah, ini luar biasa namanya, islami sekali, Masya Allah. Dan tentunya dia atau beliau ini adalah salah satu orang yang memang peduli dengan kemanusiaan ya. Kalau bisa dikatakan beliau ini kegiatannya full dengan aktivitas sosial. Wah, luar biasa bersama komunitasnya. Dan kita pengen tahu apa sih komunitasnya dan siapa sih dia nih. Wah, kita langsung saja. Apa kabar Mas Ilham? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Ya. Kok kelihatannya kayak lagi nggak sehat nih? Mungkin suasananya kali ya. Suasananya? Iya. Bukan cuacananya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Itu dari mana tadi? Dari rumah? Dari rumah. Oh, habis bagi-bagi itu? Pagi tadi. Oh, bagi? Bagi-bagi apa? Biasa kalau setiap rutinnya sih kalau senabung biasanya setiap pagi berbagi nasi atau susu atau roti juga bisa. Roti? Berarti apa? Nasi, terus? Roti, terus? susu juga. Susu? Terus ada lagi nggak? Biasanya kalau Pulsa gitu nggak? biasanya, Terus apa lagi? Tergantung. Oh, tergantung. Dari kalau misalkan ada donatur, misalkan ngasih alat tulis kayak buku, pulpen, kan biasa kita kan ke lapak-lapak tuh yang biasa pembuangan sampah. Biasanya kan di situ biasa ada anak-anak tuh. Paling kita kasih ke anak-anak kayak buku, pulpen, penghapus. Sempet kemarin juga ada sumbangan Quran gitu. Kasih ke mereka? Kasih Quran juga. Tapi itu setiap hari tuh? Kalau nasinya sih insya Allah setiap hari. Masya Allah, luar biasa. Lagi rutin, tapi beberapa ada juga yang kadang kita lagi istirahat, libur. Kalau misalkan lagi ini terus lanjut lagi, paling seminggu. Kemarin kan sempet kita setiap hari ya, tapi kemarin ada usul juga dari teman kita, ini dulu biar efektif kita kasih jeda sehari sama sepekan untuk ini. Biasa kita setiap hari biasanya. Biasa setiap hari. Terus itu nasi isinya apa aja? Nasi kita macam-macam sih, karena juga kan yang masak juga ada beberapa orang ya. Ada yang pesen catering, ada juga ibu-ibu yang misalnya ibu-ibu yang kurang membutuhkan juga kita kasih untuk jatah untuk masak, misalnya dari terbantu dari situ juga. Berarti yang masak beda-beda orangnya? Beda-beda. Bagi-bagi rezeki lah ya sama yang iya. Nah, itu dananya dari mana? Karena kita juga kan emang awalnya sosial, kita galang donasi tuh. Dan alhamdulillah karena antusias dari orang yang juga ngeliat kita berbagi nasi, mereka ingin ikut sedekah juga melalui senabung gitu. Oh, namanya senabung? Iya, senabung. Senabung itu singkatan atau memang namanya memang senabung? Kayak gunung namanya nih di Medan tuh. Sinabung. Iya, singkatan itu. Oh, singkatan. Iya, kita emang fokusnya kan sedekah nasi bungkus itu. Oh, nasi iya bungkus. benar. Senabung, sedekah nasi bungkus. Insya Allah, luar biasa. Kok bisa dapat nama itu dari mana? Apa kebetulan atau memang direncanakan nih? Emang itu udah, kalau itu udah kayaknya memang udah banyak juga ya yang sedekah nasi bungkus. Dilihat dari sosial media juga banyak yang sedekah nasi bungkus pakai nama senabung gitu juga.
beberapa banyak juga. Dan udah ini juga udah banyak juga yang sedekah nasi bungkus, banyak komunitas-komunitas kayak gitu. Tapi ini memang bentuknya itu komunitas atau lembaga atau apa sih? Awalnya sih ini kayak komunitas aja, karena kita kan banyak juga teman-teman nih mau berbagi. Nah, kita niatnya ya ingin berbagi aja. Komunitas biasa kumpul lah anak-anak gitu. Bagi-bagi di jalan atau gimana. Karena awalnya kita mau sedekah nasi bungkus. Alhamdulillah donatur yang ngasih antusiasnya banyak juga. Ya udah kita nggak cuma sedekah nasi bungkus, kita bagi-bagi ke panti asuhan, terus bagi-bagi sembako, program-program bantuan, pendidikan, kayak wakaf-wakaf gitu. Ya jadi kita niatin ingin semakin banyak meluaskan manfaat. Ya udah sepakat mau sama temen, ya udah gimana kalau kita jadiin yayasan aja senabung ini biar resmi gitu. Biar percaya. Kan kadang ada juga di donatur, ini apa sih komunitas apa, takutnya nggak percaya. Kalau udah resmi atau legal gitu kan insya Allah lebih percaya kan gitu. Jadi udah jadi yayasan gitu. Yayasan Senabung namanya. Sedekah Penyambung Kemanusiaan. Berarti namanya Yayasan Sedekah Penyambung Kemanusiaan. Aktivitasnya komunitas Senabung. Senabung. Nasi bungkus. Nasi bungkus. Sedekah nasi bungkus. Sedekah nasi bungkus. Kok bisa sih tercetus bikin kayak begitu? Kenapa kayak begitu? Kok bisa tercetus gitu? Kenapa? Tahu, awalnya sih saya emang pengen bagi aja gitu. Kalau saya sendiri sih, kalau teman-teman mungkin punya pemikiran yang sama atau gimana. Kalau saya untuk saya sendiri sih paling saya kalau misalkan saya di jalan pengen ngasih gitu apa gitu makanan di jalan. Niatnya nggak kepikiran pengen komunitas sih. Tapi Allah punya rencana lain ya. Kalau mungkin kita nggak tahu juga rezeki kita. Kalau mungkin kalau komunitas jadi kita niatnya pengen bagi-bagi paling pakai uang sendiri lah atau gimana. Tapi Allah punya rencana lain. Ya udah jadi komunitas, ya udah sampai sekarang jadi. Jadi berarti awalnya dari antum terfikir ingin peduli kan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Iya. Kemudian pakai dana sendiri. Niatnya seperti itu kan. Terus tapi itu udah terrealisasi waktu itu, maksudnya pakai dana sendiri itu udah. Itu baru ajakan. Baru ajakan ke temen. Akhirnya itu belum, saya ingat belum terrealisasi, cuman dari omongan itu awal mungkin ya. Nah temen ngajakin, udah bikin aja nih, mau nggak bikin senabung gitu. Karena banyak juga kan, nggak cuman di daerah-daerah lain banyak, jadi ngikut juga dari daerah lain. Contohnya gitu. di mana? Waktu itu Depok kalau nggak salah. Oh Depok. Kalau nggak salah Depok, senabung Depok kalau nggak salah. Iya. Cuman emang beberapa kan kita lihat inian apa tuh, kita nggak tahu sih kalau kita lihat nggak, kalau kita kan sampai hari ini sih insya Allah bagi-bagi kan. Kalau yang di tempat lain mungkin kita nggak tahu konsisten apa gimana. Ya nggak, awalnya dari situ ngelihat, karena banyak juga kan yang udah mulai sosialnya, anak-anak muda sosialnya sekarang udah alhamdulillah udah banyak sekarang. Jadi dari awalnya mungkin dari orang terinspirasi itu penting banget sih. Iya. Jadi ikut-ikutan untuk menebar kebaikan. Masya gitu. Allah, berarti banyak yang tertular dong. Iya, bagus dari ini ide antum itu. Ya banyak juga sih sebenarnya, nggak cuma dari ini. Iya. Nih ya, kalau saya bayangkan itu ada 10 aja orang kayak antum nih, gitu kan, yang memang peduli terhadap kemanusiaan di satu kecamatan misalkan. Iya. Antum tinggal di kecamatan apa? Kalau Pesanggerahan. Kecamatan Pesanggerahan ada 10 aja pemuda kayak antum. Wah, insya Allah itu. Iya. Yang namanya apa? Jiwa sosial anak-anak muda tuh pasti bakal bangkit tuh. Bener nggak? Betul. Peduli kemanusiaan. Nah, selama ini yang antum rasain gimana? Alhamdulillah sih, kalau kita kan emang butuh banget ya namanya sosial itu.
kadang kita juga fokus saja dengan hal-hal yang kita kerjain gitu. Dengan ikut kegiatan sosial jadi terasa gimana hati gitu. Hati jadi berbagi, ada orang lebih membutuhkan. Jadi nggak terlalu egois mungkin apa ya. Oh kita betul, gue setuju tuh, saya setuju tuh. Karena kalau misalkan kita nggak berbagi, itu kayak tercermin kok. Gue tuh egois banget sih. Iya. Jadi pentingin diri sendiri doang. Kayak gitu. Nah itu gimana tuh bisa muncul kayak begitu tuh? Ya mungkin awalnya ya karena kalau dari hati gitu nggak pernah tahu ya, emang muncul aja gitu pengen berbagi sama orang. Apalagi ketika ngeliat di jalan, ini kayaknya orang benar-benar membutuhkan ini. Kayaknya emang harus dibantu ya kan. Nah kalau Sang Nabung sendiri nih, kan kalau bagi-bagi nasinya atau bagi-bagi misalnya sedekah pendidikannya gitu kan, tadi kan ada pendidikan kan? Ada. Itu siapa? Apakah ada tim sendiri atau antum sendiri yang jalanin? Itu sih dari temen juga, bareng-bareng sih. Oh bareng-bareng, berarti ramean dong? Ada berapa orang gitu kalau setiap kali bagi nasi-nasi bungkus gitu? Oh kalau bagi nasi bungkus alhamdulillah relawannya juga udah beberapa. Udah relawan? Relawan ada. Itu anggota dari komunitas Senabung atau? Itu kayak volunteer relawan harian aja sih. Dia misalkan emang mau datang ya udah datang gitu. Dia maksudnya ikhlas gitu ya? Ya insya Allah karena sosial juga kan anak-anak muda gitu ya. Iya. Antum harus lebih banyak ngerekrut orang-orang kayak gitu tuh. Maksudnya biarkan gini, antum kan sama aja. Kalau bahasa kasar gini, antum mau pahala nggak? Mau pahala ikut saya. Iya. Bagi ini nasi. Bener nggak kayak gitu? Betul. Karena mereka transaksi jual belinya bukan sama antum. Iya. Tapi sama siapa? Sama Allah. Sama Allah. Iya. Ya kan? Sehari berapa nasi? Sehari. Kalau kita hari-harinya beda. Ya kalau insya Allah sih paling banyak mungkin ya bisa 300 paling ya. Itu sehari 300? Iya. Pernah juga sih waktu itu 500 kalau ada donatur. Cuman ya nggak nentu. Cuman ya? Paling. Tapi rata-rata 300 lah ya? Nggak nentu juga, paling rata-rata 100-an ke atas paling ya. 100-an ke atas? Tapi banyak loh itu setiap hari loh. Katakanlah setiap hari rata-rata 150 ya katakan. 150 kali 30 hari berapa? Udah 3.000 kali. 3.000 lebih ya? 3.000 lebih ya. Hampir 4.000 loh. Iya nggak? Iya. Itu gimana itu? Maksudnya inspiratif banget gitu loh maksudnya. Bukan kaleng-kaleng lah gitu istilahnya kegiatannya gitu kan. Iya. Iyalah. Nah baginya kemana aja? Ini kita bagiinnya ya random orang-orang yang membutuhkan, misalkan di pinggir jalan atau yang tadi saya bilang tempat pembuangan sampah tuh lapak-lapak kayak gitu, kuli-kuli gitu. Maksudnya pembuangan sampah itu lapak pemulung gitu kan? Apa rumah-rumah pemulung gitu? Itu sebagian ada orang-orang yang tinggal di situ. Iya. Terus ada juga tempat itu dijadiin buat naruh sampah gitu, yang menggunung itu kan. Gitu ya. Artinya perkampungan pemulung atau gitu kan? Iya. Gitu ya. Nah yang antum temuin di sana sih apa sih pengalamannya? Maksudnya gini. Iya. Ada nggak sih ketika antum distribusi nasi bungkusnya itu ya? Antum merasa apa sih namanya tersentuh gitu gimana? Ada nggak? Coba ceritain pengalamannya. Paling sih kalau yang nyentuh banget, yang bikin antum kayak, Masya Allah, gitu. Ya paling kan kalau di lapak gitu biasanya ada orang-orang sebagian membutuhkan makan ya, sampai antusias banget ya kan. Sampai juga orang-orang yang tinggal di tempat pembuangan sampah itu kan kurang higienis ya. Betul. Kurang higienis. Ada juga nenek-nenek, waduh nenek-nenek tinggal di sini. Waduh. Ya itu. Oh ya, antusiasnya ketika kita datang tuh, udah tahu tuh biasanya. Kadang kita baru sampai udah pada ada yang nggak baris gitu. Ya kan? Waduh, emang bener-bener kelaparan. Ya Allah. Iya, anak-anak, anak kecil. Ya? Iya, ibu-ibu. Ngeri banget ya. Udah biasanya udah. Tapi paham. Ada yang sampai ini nggak maksudnya? Sampai terharu gitu, ibu-ibu atau anak-anak atau bapak-bapak di sana. Berarti kan setiap hari nih antum ngasih gitu kan.
Karena kita kan juga biasanya tuh karena udah sering apa gimana jadi udah hafal kali ya sama teman-teman nabung. Ya gitu antusias, apalagi kadang juga kalau ada program sembako, bagi sembako. Oh, sembako juga. Sembako bagi juga ke lapak. Isinya apa aja tuh? Beras, minyak, kayak mie gitu. Gula, mie instan gak ya? Gula. Gitu. Oh. Kalau lagi ada pendistribusian sembako, ya udah kita distribusin ke yang biasa kita distribusi nasi gitu kan, kita membutuhkan di sini. Emang ada beberapa tempat sih yang kita bagi-bagiin ke tempat-tempat kayak gitu. Kok antum bisa nemu sih tempat-tempat kayak gitu sih? Kita emang itu awalnya gimana ya? Dulu emang kita kan ke jalan, bagi ke jalan. Oh, pinggir-pinggir jalan. Tapi kayaknya kalau di jalan kita waktu itu ini juga apa tuh agak ribet atau repot gimana di jalan, kita nyari nggak ketemu. Kadang ada satu akhirnya punya kepikiran nih temen, gimana kalau kita langsung bagiin ke orangnya aja, ke tempat orang yang dia tinggal gitu. Dicari-cari tuh awalnya, oh ternyata di sini ada, dia tinggalnya di sini. Ya, nggak terduga gitu tempatnya ya. Iya. Kadang juga ketika di jalan nih bawa gerobak, wah ini udah apal, wah ini yang tinggal di sono nih, ini tinggal di lapak sini nih. Di jalan lagi bawa gerobak sama anaknya, jadi udah apal, wah anaknya ini. Kadang di jalan lagi bawa karung, kadang di pinggir jalan, wah ini saya kenal namanya, beberapa anak-anak kenal namanya gitu. Wah ini si ini nih, si Dea saya kenal, ada sama adeknya. Udah saya samperin di pinggir jalan tuh, biasa saya nemuin dia di lapak. Oh dia lagi nyari botol kali di jalan, sama adeknya gitu. Ya itu nyari ke situ, akhirnya dari satu tempat ke satu tempat lagi, beberapa tempat gitu. Alhamdulillah jadi banyak. Oh di sini tempatnya gitu, lumayan luas juga tempatnya emang gitu. Kadang kalau musim ini kita sono becek, ya udah becek kita sono. Berarti ini udah maksudnya aroma nyengat gitu sampah ya? Iya, kadang udah pakai masker aja tetap bau kadang. Asapnya kadang banyak. Tapi mereka bisa tidur ya di situ ya dengan aroma seperti itu ya? Mungkin udah terbiasa kali ya. Saya juga, wah anak kecil gitu, apakah sehat gitu ya? Itu dia makanya. Pasti kan mereka gini loh, Allahu alam ya. Senabung itu kan memang kan ngasihnya kan udah dalam bungkusan ya. Artinya insya Allah steril lah ya. Tapi mereka itu kalau beli makan, katakanlah di situ ada tempat warung makan misalkan biasa dia beli di situ. Cuman kan deket sampah. Iya, belum tentu ini ya. Ya kan? Terus kalau misalkan yang dikasih sama teman-teman senabung itu kan steril. Tangannya? Iya, harusnya. Piringnya? Sendoknya? Iya. Ketika tempat dia makan nggak jadi sampai larang, nggak jadi jaminan. Ya Allah. Betul. Kadang juga, ada kamar mandi nih apa? Kayaknya tuh kamar mandi bareng-bareng kali ya. Pojok-pojokan situ tuh. Rumah-rumahnya kayaknya kalau ke sono kayak agak seru gitu. Lorong-lorong gitu. Sempit gitu ya. Iya. Gitu. Tapi mereka itu, atau tau nggak, kerja jadi pemulung itu penghasilannya berapa sih? Wah, kurang tahu ya. Iya, mungkin nggak nentu kali ya kalau gitu mah. Tapi cukup mereka ya. Iya. Soalnya kalau yang saya datangin itu biasa dia emang, kalau kan ada tuh pekerja yang tim-tim yang udah resmi, yang udah digaji. Kalau ini sih kayaknya ketika saya kesana emang nggak digaji kayaknya dah, cuman yang ya udah mungkin kalau ada kan ada yang digaji, udah jelas penghasilnya walaupun dia jadi pembersih apa yang ada tim-tim itu. Iya. Di situ. Cuma tapi kan gini, walaupun digaji, ya seberapa sih gajinya? Kalau misalnya memang dia digaji dan gajinya itu layak, gitu kan, layak buat dia, pasti dia nggak tinggal di situ lah. Iya. Pasti tinggalnya di rumah kontrakan yang memang jauh dari tempat sampah. Kalau yang ini mah bukan digaji kan, ini kayaknya beda ini mah. Emang dia nggak nentu kayak penghasilannya, makanya dia manfaatin di situ ada lahan, di situ juga jadi tempat dia bekerja, gitu. Ya udah. Ya Allah. Tapi anak-anak seneng tuh kalau dikasih
seneng dia udah wah antusiasnya. Kita ke sono sering juga, rame terus. Oh, Masya Allah. Iya, nggak Seru bosan-bosan gitu. Masya Allah. Terus kalau selain ini nasi bungkus Ya, apalagi? yang tadi program itu bantuan kayak biaya pengobatan kita ngasih ke orang-orang yang misalkan sakit. Ada juga pernah waktu itu sakit kanker, tumor, atau stroke juga kemarin, pengobatan. Terus kayak misalkan lagi kesulitan nih ekonominya apa gimana, kira-kira untuk membutuhkan kita. Soalnya ada program juga ekonomi, wakaf-wakaf juga Al-Quran. Oh gitu ya. Nah kalau untuk yang pengobatan, yang paling parah waktu itu pernah ngobatin penyakit apa tuh? Kita macem-macem, agak banyak juga yang ini. Yang parah? Agak lumayan, sampai ada yang meninggal dunia. Kan pernah campaign yang program penabung, dia kita bantu digalang dana, beberapa ini meninggal dunia sakit kanker waktu itu. Ya Allah. Kanker stadium 4 apa gimana tuh, meninggal tuh. Tapi ada yang ini nggak? Ada yang sembuh nggak? Kalau untuk yang sembuh kita ini belum terlalu pasti ya sembuh apa enggak, karena kita kan sistemnya biaya ya. Ketika kita kasih berapa sekian gitu, ya udah cukup kita kasih aja gitu. Jadi senabung itu ketika ada dapat dana donasi dari donatur, kasih aja gitu ya. Iya, kita ya udah penting ini tersalurkan dari donatur, nanti biayanya maunya buat pengobatan apa. Setelah itu belum ada follow up terkait dengan kesembuhannya ya. Kalau kesembuhannya belum ya? Tapi pasti sih kalau ada insya Allah meringankan sih ya. Iya. Sampai juga waktu itu ingat saya waktu itu bayi saya kurang tahu ya, kayak tumor di matanya. Ceritanya sih awal-awalnya kayak kecil gitu dari matanya, kayak gini apa nggak tahu, mata ikan apa gimana, lama-lama gede gini. Pas ke rumahnya waduh tinggal satu gitu matanya. Pernah sempet serem juga bayinya. Tapi banyak tuh donatur yang bantu tuh. Iya, dulu tuh pas rame tuh pandeminya pas pandemi tuh rame. Kita sembako tuh dibutuhin banget ya pada saat itu. Orang-orang tahu-tahu hubungin kita mau sembako apa. Karena kita juga pas waktu itu kita kan emang kalau di Senabung itu ketika pendistribusian diusahakan itu dokumentasi ya. Mungkin dari dokumentasi itu ngelihat wah ini Senabung bagi-bagi ini. Terus di repost juga beberapa akun di Instagram kayak info apa gitu waktu itu. Info Ciledug apa. Karena kan kita dekat sono lokasinya. Berarti kalau menurut antum ketika ada fenomena antusias seperti itu waktu ini ya, sudah tepat belum sih Senabung itu ada di Indonesia nih? Kalau menurut Ana sih emang seperti program-program ini kan kalau misalkan kalau kita kan emang udah ada di beberapa wilayah gitu. Mungkin di tempat-tempat lain mungkin lebih banyak ya membutuhkan yang belum tersentuh, belum terkena bantuan lah, misalnya di beberapa pelosok gitu. Ya kalau menurut Ana sih sangat-sangat membutuhkan ya, sangat tepat ya adanya Senabung. Karena kan juga orang-orang kadang kita nggak tahu ya di sini banyak juga yang membutuhkan, tapi belum kita nggak tahu di sana ada yang membutuhkan. Banyak sih juga sekarang kan banyak juga ya yayasan-yayasan, lembaga-lembaga sosial tuh, nggak cuma Senabung juga, nggak cuma Senabung sih. Alhamdulillah dari situ mungkin banyak juga masyarakat yang terbantu melalui lembaga-lembaga sosial, yayasan-yayasan sosial di selain Senabung gitu. Banyak ya, udah bermunculan ya? Iya, banyak banget. Masya Allah. Tapi malah bagus lah ya? Iya, harusnya begitu. Harus begitu, karena ya kalau misalkan nggak bisa bikin lembaga, gitu kan ya, nggak bisa bikin kayak Senabung nih contohnya. Jadilah donaturnya. Seenggaknya support juga support gitu kan? Ikut andil ya. Iya. Sama-sama bareng-bareng. Bantu Senabung, karena Senabung itu kan kerjanya bantuin orang.
Karena juga kan, ya kan? Bagi kawan cepean, teman-teman semuanya netizen yang memang dia wah nggak sempet nih masak-masak, nggak sempet bagiin, carilah lembaga-lembaga yang memang sudah ada kredibilitasnya, buktinya juga udah ada, faktanya udah ada, iya kan? Bantu mereka, gitu kan? Nah harapan Senabung gimana nih ke depannya nih? Ya pengennya sih kalau kita diusahakan terus ini ya, terus ada terus pendistribusian, pokoknya program-program insya Allah diusahakan terus berjalan, program bantuan gitu. Semakin banyak juga yang terbantu lewat Senabung, karena juga kan ada di wilayah gitu, pengennya di wilayah ini kebantu nih sama Senabung gitu, di wilayah ini bisa ini kayak program-program tadi, bantuan-bantuan program pendidikan ya, semoga semakin luas aja gitu. Luas ya. Oke Mas Ilham, syukuran ya. Masya Allah. Mudah-mudahan antum dan Senabung selalu diistiqomahkan. Amin juga. Jangan sampai lepas nih. Insya Allah. Harus konsisten. Insya Allah. Bismillah. Amin. Siap ya? Siap. Syukuran Mas. Afan. Oke, kawan cepean. Syukuran. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.